to ngetoki sapa man adzufra ing kuku. Ini kesunatan-kesunatan menunjukkan kalau Islam itu sangat indah. Semua diperhatikan walaupun hal kecil. Masalah kumis, masalah kuku, masalah celak, semua diperhatikan. Hukumnya juga sunat. Jadi kalau ada orang yang tidak kelihatan najis berarti kurang memperhatikan yang ini. Walafdalu tekang lotomo. Bagaimana cara memotong kuku? Tidak cukup dipotong gitu saja, tapi ada aturan yang cocok menurut aturan Islam. Walafdalu utaika luwih utama iku ayyabda'a yen to ngawiti sapa man bisababati yadihi kelawan penuduhe tangane man al yumna kang tengen apa yad. Jadi yang afdal, yang paling bagus dalam memotong kuku itu yang pertama sababatu yadihil yumna, jari telunjuk yang tangan yang kanan. Jadi jari telunjuk yang kanan itu dipotong dulu. Sumal wusta mongko nuli driji tengah. Kalau sudah selesai memotong telunjuk tangan kanan, ganti ke jari tengah. Fal bingsiri mongko nuli jari manis. Jadi jari yang dipakai untuk cincin. Menggunakan cincin biasanya di jari manis. Itu urutannya. Telunjuk dulu, kemudian jari tengah, kemudian jari manis. Fal khinsiri mongko nuli driji jentikan. Kemudian setelah selesai memotong jari manis, kukunya ganti ke kukunya kelingking. Fal ibhami mongko nuli jempolan. Yang terakhir tangan kanan, kuku jari jempol. Itu urut-urutan yang paling afdol. Kalau yang kiri fakhin siril yusro, ini urutannya. Yang didahulukan adalah khinsirul yusro. Mongko nuli jentiane tangan kang kiwa. Tidak dari telunjuk lagi, tapi diteruskan ke jari kelingking yang kiri. Fal bingsiri mongko nuli driji manis, jari manis. Fal wusta mongko nuli driji tengah. Fasababati mongko nuli jempolan. Itu urutan-urutannya. Kalau yang kiri urut dari jari kelingking, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, jari telunjuk, kemudian yang terakhir jempol. Fal ibhami mongko nuli driji jempol, itu yang terakhir. Yang pasti semua ada khidmahnya. Amma rijlahu, beda lagi kalau kita ingin memotong kukunya kaki. Amma rijlahu anapun utawi sikil lorone man iku fayuqallimuhuma mongko ngetoki sapa man ing rijlahu kama yukhalliluhuma kaya oleh nyela-nyelani sapa man ing rijlahu fil wudu'i ing dalam wudu. Jadi begini kalau kaki. Beda dengan tangan tadi, dimulai dengan telunjuk. Kalau kaki disesuaikan dengan pada saat membersihkan sela-selanya jari kaki ketika
wudhu. Berarti ini nanti bisa dilihat di bab wudhu. Yang pasti diurutkan dari kaki yang kiri, kemudian maju terus sampai ke kaki yang kanan. Urut-urutannya seperti itu. Wa yuzila lan ento ngilangaken sapa man sakrol anati ing sakrol ibti. Mana ini tadi? Wayan tifa melonjak tadi. Wayan tifa lan yento mbubuti sapa man al ibta ing ulu cangklaan. Ini juga sunat. Sampai di situ saja diperhatikan. Bulu ketiak itu sebaiknya juga dicabut. Natfun bukan kosun. Jadi dicabut. Wayasulan hasil apa asal sunati asale kesunatan bikhalqihi kelawan nyukur. Tapi kalau kita cukur juga sudah mendapat kesunatannya mencabut bulu ketiak. Hadza utawi ikilah natfun iku ing qadaro lamun kuwasa sapa man alan natfi ing atase bubut. Berarti ada tafsil. Kalau kita bisa mencabut ya kita cabut, kalau tidak bisa kita potong. Karena ada qaid in qadaro ala natfi. Wa illa lamun ora qadaro fal khalqu mongko utahi nyukur iku afdalu luweh utama. Jadi perbandingannya seperti itu. Kalau bisa kita cabut, kalau tidak bisa juga dicukur. Yang penting dihilangi, jangan dibiarkan. Ini sunat. Wa yuzila lan ento ngilangaken sapa man sakrol anati ing ulu kempung. Ini turun ke bawah lagi. Rambut yang bawah juga harus dihilangkan. Sunat tapi bukan harus. Wal aula utai kang luwih utama lidzakari kedue wong lanang iku khalquhu nyukur sakrul anah. Kemudian ada perbedaan antara yang laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan karo laki-laki dulu sebaiknya dicukur. Walil mar'ati lan kedue wadon iku natfuhu bubuti sakrul anat. Jadi bedanya seperti itu. Yang laki-laki dicukur, yang perempuan dicabut. Semua tadi termasuk perkara-perkara yang disunatkan. Mulai ayudahina sampai yuzilu sakrol anah. Walayu akhirulan ojo ngakhiraken sapa man ma ing barang dzukira kang den tutur apa ma. Menggunakan minyak tadi sampai yang terakhir. Jangan sampai diundur an waktil hajati saking waktune butuh. Jadi harus dikerjakan secara berkala ketika dibutuhkan. Antara orang satu dengan yang lainnya tidak sama. Misalnya kalau rambutnya tumbuh lebat cepat berarti ya cepat dihilangkan. Tapi kalau yang tidak mudah tumbuh kan lama. Makanya di sini disebutkan an waktil hajati. Tapi wa yukrahu lan den makruhaken karohatan kelawan makruh sadidatan kang banget apa karohah apa takhiruha ngakhiraken madzukir an arba'ina saking 40 apane yauman dinane. Jadi benar tadi disebutkan waktal hajat, kalau dibutuhkan harus dikerjakan, tapi jangan sampai juga lebih dari 40 hari. Karena kalau sampai 40 hari tidak dikerjakan, membersihkan semuanya tadi bisa dihukumi makruh. Wa yusannu lan den sunataken aidon kalih maneh apa ghuslul barojimi
masuh ros-rosan. Kemudian disunatkan lagi membasuh ruas-ruas jari, karena di situ kan ada yang tidak kelihatan, tertutup dengan kulit yang lain. Wahya utai barojim iku akdu duhuril asobi'i, piro-piro bundelane njobone piro-piro driji. Yang dimaksud barojim itu apa? Barojim adalah pertemuan ruasnya jari yang luar. Jadi bukan yang dalam. Kalau yang dalam kan bisa ditekuk ke dalam, itu berarti ini yang luar, malah dibersihkan. Mungkin lebih gampang terkena kotoran dibanding dengan yang dalam. Sunat hukumnya dibersihkan. Wa izalatu wasahi ma'atifil uduni, lan sunat ngilangaken regete pira-pira lempit-lempitane kuping, menghilangkan sela-selanya kuping itu juga disunatkan. Jadi kuping diusahakan juga bersih. Wal angfilan irung, wasairil badani lan sekerine piro-piro badan. Kesimpulannya semua. Jadi kalau ada yang melipat, jadi kulit-kulit yang bentuknya melipat itu berusaha dibersihkan. Wasairil badan itu hukumnya juga sunat. Wa yusarriha lan yento nyureni sapa man alihyata ing jenggot, maksudnya juga disunatkan. Yusannu ayyusarriha, kalau punya jenggot yang sudah panjang itu juga disisir, sunat itu. Kalau masih 2 atau 3 ya tidak usah. Wa yukhadiba lan yento macar sapa man asbaba ing uwan. Ini juga sunat. Ingat-ingat kalau sudah beruban rambutnya itu juga disunatkan untuk dipacar, diberi warna. Tapi warnanya tertentu, bihumuratin, kelawan warna abang merah. Tidak boleh kalau dipacar dengan merah itu tidak boleh. Kok merah? Hitam tidak boleh, harus dengan merah. Itu yang diperbolehkan, sunat. Au sufratin, atau kuning. Atau kuning boleh, jadi rambutnya kuning. Makanya kalau ada anak laki-laki yang rambutnya kuning-kuning, itu itibak malan ikut sama Nabi. Lili tibai krana anu tindak lampahin jeng Nabi. Jeng Nabi memberi warnanya rambut juga pakai humroh au sufroh, merah atau kuning. Yang perlu diingat, wayah rumulan haram apa asawadu ireng. Jadi tidak boleh kalau kita ingin memberi warna rambut, jangan diberi warna dengan yang hitam karena hukumnya haram. Kalau haram selamanya juga tetap haram, nggak bisa berubah. Illa li irhabil kufari, ini boleh hitam pengecualian. Illa li irhabil kufari angin krono medyakaken wong kafir kagozin kaya dene wong kang perang. Kecuali kalau kita waktu perang kemudian rambutnya disemir dengan hitam agar kelihatan muda, itu boleh. Tapi kalau tidak seperti ini tidak diperbolehkan. Kalau cuma agar istrinya suka gitu aja tidak boleh, tetap dihukumi haram. Dan juga harus diperhatikan perkara yang digunakan untuk menyemir rambut, karena ada kalanya semir itu hanya merubah warna tapi tidak memiliki lapisan. Tapi ada kalanya semir itu warnanya berubah karena warna aslinya terlapisi. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi rambut
pakai semir, kemudian rambutnya itu ada lapisan tipis sehingga warnanya berubah menjadi hitam tadi, itu sudah tidak diperbolehkan. Kalau mandi besar, hukumnya tidak